Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad bin Ahmad Ghazali At-Tusi tidaklah asing bagi dunia ilmu, khususnya Islam. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus. Kedua orang tua beliau berasal dari keluarga miskin yang baik. Ayah beliau seorang pemintal kain yang suka mengunjungi para ulama, menghadiri majelis ilmu dan membantu mereka sesuai dengan kemampuannya. Jika mendengar untaian nasihat mereka, ia menangis, memohon agar Allah mengaruniainya seorang putra yang berilmu. Allah pun mengabulkan doanya. Beliau memperoleh seorang putra yang bernama Muhammad yang di kemudian hari kita kenal dengan Imam Ghazali. Sayang, ayah yang soleh ini belum sempat melihat secara langsung keberhasilan putranya dan buah dari doanya. Ketika Imam Al-Ghazali masih kanak-kanak, ayah beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia telah menitipkan Imam Al-Ghazali dan kakaknya yang bernama Ahmad kepada seorang sufi yang miskin. Dalam pesannya kepada sufi tersebut, ia berkata, "Selama hidupku, aku tidak sempat belajar menulis. Hal ini membuatku sangat sedih. Kuharap kedua anakku ini dapat menutupi kekuranganku ini. Ajarilah keduanya menulis. Tak jadi soal jika kau habiskan sedikit warisan ini untuk membiayai keperluan mereka." Setelah ayah beliau meninggal, Imam Ghazali dan kakaknya tinggal bersama sufi tersebut. Ia mengajar keduanya dengan tekun hingga harta warisan tersebut habis. Pada saat itulah ia berkata kepada mereka, "Ketahuilah, seluruh harta warisan kalian telah kugunakan untuk membiayai semua keperluan kalian. Aku seorang miskin yang tidak memiliki cukup harta untuk membiayai kalian berdua. Menurutku, lebih baik kalian tinggal di sekolah atau pesantren. Bukankah sekarang kalian telah menjadi penuntut ilmu? Di sana kalian akan mendapatkan makanan gratis." Keduanya menyetujui usulan sang sufi. Kemudian menuntut ilmu di sebuah sekolah guna mendapatkan makanan penyambung nyawa. Pengalaman masa kecil ini selalu beliau kenang. Imam Ghazali berkata, "Dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah untuk mencari makan, tetapi ilmu itu tidak mengizinkannya, sehingga akhirnya kami mencari ilmu hanya karena Allah." Dari Tus, Imam Ghazali menuju Jurjan dan belajar kepada sejumlah ulama di kota tersebut. Meskipun masih kecil, tetapi beliau rajin mencatat berbagai keterangan yang disampaikan pada gurunya. Catatan-catatan itu kemudian beliau jilid menjadi sebuah buku. Karena memiliki buku catatan, Imam Ghazali tidak menghafal ilmunya. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan menuju kota kelahirannya, rombongan beliau dihadang oleh sekawanan perampok. Mereka merompak segala-galanya. Segala perlengkapan beliau termasuk buku catatan tersebut juga diambil. Dengan berani, Imam Ghazali mengejar kawanan perampok itu. Merasa dibuntuti, pimpinan perampok itu berpaling dan berkata, "Celaka kau, kembalilah atau kubunuh kau." Imam Ghazali tak gentar. Beliau berkata kepadanya, "Dengan kebesaran Allah yang kepadanya kau memohon keselamatan, tolong kembalikan bukuku. Ia tidak bermanfaat bagi kalian." "Buku apa?" tanya pimpinan perampok itu. "Sebuah buku di dalam tas kecil itu. Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk mendengarkan petuah para ulama dan kemudian semua keterangan mereka kucatat dalam buku itu," jawab Imam Ghazali. Pimpinan perompak itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian berkata, "Sekarang kau tidak mengetahui apa-apa. Bukumu bersama kami, kau tidak memiliki ilmu lagi." Kemudian ia diperintahkan anak buahnya untuk menyerahkan buku itu kepada Imam Ghazali.
Imam Ghazali menyadari bahwa Allah yang menuntut Imam Ghazali menyadari bahwa Allah lah yang menuntun pimpinan perampok tersebut untuk berbicara seperti itu. Setibanya di Tus, Imam Ghazali berjuang menghafalkan semua catatannya. Dalam waktu 3 tahun, beliau berhasil menghafalnya. Setelah itu, tidak ada lagi perampok yang dapat merampas ilmunya. Setelah itu, Imam Ghazali merantau ke berbagai kota untuk menuntut ilmu hingga menjadi ulama besar yang berjiwa mulia. Akhirnya, pada hari Senin 505 Hijriah, dalam usia 55 tahun, Imam Ghazali berpulang ke rahmatullah. Kakak beliau Ahmad berkata, pada subuh hari Senin, adikku berwudu dan menunaikan sholat. Setelah itu ia berkata, ambilkan aku kain kafan. Setelah menciumi kain kafan itu dan meletakkannya di atas kedua matanya, ia berkata, aku siap menghadap kepada Allah yang maha memiliki. Ia lalu menjulurkan kedua kakinya, berbaring menghadap kiblat, dan meninggalkan dunia fana ini menuju keridhaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga Allah menempatkan beliau di surga yang paling tinggi bersama para nabi, syuhada, dan sholihin. Itulah kisah singkat Imam Al-Ghazali.